15 tahun TV One, semangat Indonesia bersatu. Ada pemandangan yang kami perhatikan sejak awal mulai acara ini, pemirsa. Kalau dilihat di sini di satu meja, ini jarang ditemui loh. Bapak Ibu, boleh kamera menyorot ke sisi kiri saya? Mungkin di dunia nyata tidak mungkin berkoalisi ya. Tapi sepertinya malam hari ini antara PDIP dan PKS merapat nih kayaknya. Coba kita dengarkan dulu. Gimana Pak? Ini merapat kebetulan dikondisikan apa gimana Bang tadi? Bang? Nampaknya dikondisikan. Sama siapa Bang? Ya kita yang jelas dengan senior kita, Bang Panda, udah biasa bertemu di komisi, ketemu lagi di acara Tifon 15. Sada. Bang Panda, bersanding sama PKS Bang, jarang-jarang Bang. PKS fraksi kesejahteraan. Kita dengarkan suaranya dulu ini Bang, sorry Bang, supaya makin jelas, supaya makin clear ini Bang. Yang mana ini? Dari dulu sama PKS. Cuma PKS sekarang ada Gelora. Iya. Iya, artinya tambah kaya. Tapi saya terus terang yang menarik dengan apa yang dikatakan mengenai Pak Mahfud tadi. Saya pikir bukan jadi kemudian trademark hakim-hakim apa komentarnya daripada Pak Mahfud. Terlampau jauh itu, Rocky, terlampau jauh. Iya. Dan kemudian juga saya pikir Pak Yusuf Kalla dalam perannya dalam bangsa 15 tahun ini kelihatan bagaimana juga dalam memimpin bangsa ini. Gitu loh, peran beliau harus diakui cukup nyata dan kemudian apa tuh kalau mau dibilang semangat Indonesia bersatu ada pada beliau. Gitu Terima loh. kasih banyak ini Bang saya Panda. ikut bersaksi nih, Pak Kalla, iya kan? Luar biasa. Ini pemandangan yang luar biasa ini Pak Hamdan, Pak Benny Mamutu, Valdo Maldini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Kalau Karni sohib dari dulu, Waduh. sama-sama wartawan. Bestie Bang ya. Dan sering bersaing. Kadang-kadang dia kalah, kadang-kadang aku yang kalah. Baik, terima kasih banyak Bang Panda. Tiara. Luar biasa sekali ya Andro dan juga pemirsa, adem gitu ya lihatnya. Mungkin saya akan langsung meminta tanggapan kepada Pak Mahfud MD. Silakan Pak, gimana kalau melihat pemandangan demikian adem ya Pak ya? Ya alhamdulillah adem dan mudah-mudahan ini terus mewarnai perjalanan pemilu kita. Ya kalau di depan publik berdebat gitu ya pura-pura bolehlah, tapi kalau ketemu kayak gini, Tetapi saya ingin nanggapi gini Pak, pemerintah tuh boleh nanggapi putusan pengadilan. Yang tidak boleh intervensi mempengaruhi rencana putusannya. Presiden Anda itu Pak SBY itu sering ngomentari pengadilan muji-muji saya dulu. Ini gini loh. Waktu saya mutus tuh Pak SBY pidato. Itu putusan MK itu bagus. Bisa memecah kebuntuan. Itu Pak SBY pidato terbuka di TV. Presiden Anda begitu. Bukan soal presiden siapa itu. Enggak, itu boleh, tidak Ya ada di betul, hukum mana. tetapi- Hukum mana yang melarang orang berkomentar? Bukan soal hukum, etikanya Wah. Anda tidak boleh ucapkan Oh, sesuatu. kalau etika Karena itu hukumnya urusan belum final. hati. Masih ada tingkatan banding segala macam. lebih. Itu akan pengaruhi cara hakim memutuskan nanti itu. Iya, Anda itu seakan-akan selalu membuat dalil agar orang percaya itu salah secara hukum. Loh, apa yang Anda ucapkan tadi itu akan Salah, itu mempengaruhi. hanya Anda merasa Ada- benar sendiri. Yes, tapi itu ada di dalam benak publik. Bahwa hakim itu hanya bagus kalau diasuh oleh Mahfud MD. Itu buruknya di situ. Wah, itu kan Anda saja yang begitu. Terima kasih, cukup bagus itu. Pak JK, komentarnya Pak, agar ke depan kita ada rekonsiliasi nasional juga Pak, menjelang pemilu 2024 Pak JK. Mohon izin Bapak, boleh mic-nya di sisi kanan Pak. Ya, kalau malam ini kan kita peringati TV One 1. Jadi tujuannya seperti itu. Walaupun tadi disampaikan mau bicara tentang apa itu politik identitas yang ngomong tadi kan tadi. Saya bilang, ya memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu kan. Tapi semua partai punya identitas. Kalau PDP selalu mengatakan oncili, ya kan? Kalau Golkar karya, kan berbeda kan. Gerindra, Nasdem, Hanura, nasional. Tapi kalau PKB, PAN, P3 selalu bicara tentang nasional religius. PKB malah NU. Jadi
sebenarnya kita ini punya tanpa identitas kita tidak bersatu. Ya, tapi untuk itu kita harus setuju dulu apa yang dimaksud politik identitas. Tahu apa persamaan semua calon? Seperti Muhtar Ngabalin itu. Dulu waktu terpilih anggota DPR, Pak, bagaimana sama pakai sorban atau tidak? Ya kok pakai sorban aja terus supaya gampang kita lihat dari jauh kan. Jadi identitasnya itu kan, jangan boleh-boleh saja kan. Nah, tahu apa yang dilakukan oleh para calon kalau mau jadi calon? Apa yang pertama dikunjungi? Pesantren. Semua datang ke pesantren. Ingin membuat identitas bahwa saya dekat dengan kiai. Saya ini pasti kalau kita coblos pemilu orang tidak pernah pakai kopiah, tiba-tiba di fotonya pakai kopiah. Ingin buat lebih dekat. Jadi sebenarnya politik identitas itu di mana-mana terjadi. Jadi jangan politik identitas itu dijadikan lawan alat untuk mendeskripsikan. Kita harus rumuskan dulu apa itu politik identitas seperti supaya jangan menjadi bahan kampanye saja sehingga apa saja dipakai itu. Kita jelaskan dulu bahwa kita ini berbeda, ya berbeda. Justru kalau tidak berbeda, ya bagaimana memilihnya? Kan gitu. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tanggapan dari Pak Yusuf Kalla. Baik, Bang Rocky, ini apa ini tanggapannya? Kalau kita melihat mengenai rekonsiliasi nasional, PR dari pemerintah ataupun juga masyarakat saat ini seperti apa, Bang? Ada yang salah dalam konsep kita membahasakan politik identitas. Sebetulnya istilahnya dalam politik itu bukan politik identitas, politics of recognition itu. Identitas itu hanya jadi identitas dalam politik kalau direcognize. Kan itu intinya. Identitas itu basis antropologi kita, identities. Tapi dalam politik kalau dia direcognize maka dia mesti disertakan di dalam perhitungan electoral politics. Islam direcognize karena dia besar jumlahnya. Jadi buat apa disingkirkan? Kan itu dasarnya tuh. Tetapi memang ada yang gagal di dalam kepemimpinan Pak Jokowi, itu beliau menganggap bahwa demi persatuan maka nggak boleh ada perbedaan. Padahal sebetulnya dasar negara ini berdiri atas prinsip karena kita berbeda maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Kan konyolnya di situ kan, untuk menghindari istilah dungu. Jadi sekali lagi harus dimanfaatkan potensi perbedaan itu tuh. Supaya ada perdebatan, supaya ada perselisihan. Kenapa takut berselisih? Kayak tadi islah, dalam politik nggak perlu ada islah. Islah itu personal tuh. Politik kan biasa aja tuh. Saya nggak akan islah dengan Ngabalin, wong saya biasa-biasa aja sebagai personal kok. Demikian juga dengan Pak Jokowi tuh. Kita bersahabat di dalam kehidupan privat, tetapi permusuhan di dalam kehidupan publik biasa sekali itu. Itu poinnya. Thanks. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bang Rocky Gerung. Pak Karni, kalau ada perbedaan yang kita tayangkan di TV, jelas peran media kesannya Pak. Karena kalau sudah menyinggung soal politik identitas ini sangat sensitif. Dan kadang masyarakat juga salah mencerna Pak dengan seksama. Seperti apa Pak Karni melihatnya, apalagi nanti menjelang 2024 agar porsi media ini tetap on the track Pak? Karena kita mau menuju 24, saya mau bacakan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 63. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekedar kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan satu geografik background. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu geografik entity. Ia adalah satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu state entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat dan kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, dan satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial
yang hidup laksana api unggun. Tepuk tangan yang hadirin sekalian untuk Karni Ilyas. Terima kasih banyak Bapak sudah mencerahkan kita semua Pak Karni ya. Tepuk tangan untuk Bung Karno. Untuk Bung Karno juga ya Pak Karni ya. Luar biasa. Tapi sesungguhnya perbedaan itu tidak seharusnya memecah belah kita sebagai anak bangsa. Kalau cuman perbedaan hanya sebatas narasi, harusnya kita tetap berangkulan satu sama lain. Kita menghadirkan di penghujung ini ada sebuah tausiah pemirsa. Pencerahan yang nantinya akan disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Andro? Sehat Mbak Habib ya? juga? Alhamdulillah sehat. Silakan Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh yang hadir pada malam hari ini, ya baik di ruangan ini maupun juga yang menonton televisi. Saya akan menyampaikan tausiah sedikit dan juga doa buat kita semua bangsa Indonesia dan juga untuk TV One. Yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam tausiah saya. Yang pertama adalah bahwa keterbelahan bangsa kita itu sudah betul-betul terasa sampai ke bawah. Saya dari Majelis Rasulullah cabang 11 provinsi 5 negara, ketika berkeliling ke daerah, suasana rakyat itu berasa betul. Kalau kita bahkan berceramah ditanya, ini mewakili cebong atau kadrun. Dan ini menyedihkan sekali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hadir di sini ada pemerintah, ada politisi, ada juga seniman bahkan, dan juga praktisi yang lain. Saya ingin berpesan yang pertama bahwa kalau misalnya di dalam Islam itu yang namanya tauhid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran milik Allah, milik Tuhan kita. Kemudian kebijaksanaan milik Tuhan kita. Kemudian kebenaran milik Tuhan kita. Adapun yang namanya makhluk itu semuanya adalah berbeda. Beragam, berjenis-jenis. Gak bisa jadi satu. Artinya hanya kelompok saya yang benar, yang lain salah. Itu tidak benar. Di dalam Quran dikatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah itu penciptaan seluruh langit dan bumi. Kita tahu langit dan bumi ini kerjasama. Ada mataharinya, ada anginnya, ada hujannya, ada batunya, ada gunungnya, ada tumbuhan, ada hewan. Tapi enggak ada yang saling mengalahkan satu dengan yang lain. Semuanya kerjasama. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Beda-beda bahasa kalian. Beda-beda juga warna kulit kalian. Tradisinya beda. Tujuannya apa? Agar kita saling bekerja sama, bukan saling bermusuhan. Nah kemudian saya juga ingin menyampaikan poin yang kedua. Bahwa saya seringkali ditanya, Habib ini cebong atau kadrun. Saya bilang saya di tengah-tengah di antara dua-duanya. Saya adalah orang dari sebagian orang yang sedih dengan suasana seperti ini. Terus terang. Jadi saya berharap karena di sini ada pimpinan partai, ada pejabat, politisi dan lain-lain. Cobalah 2024 itu kita tidak ada lagi cebong kadrun. Ya. Tapi cebdrun. Ya. Atau kadbong. Ya. Supaya bangsa ini bisa bersatu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita belajar kepahlawanan dari para pendiri bangsa. Dulu ada Insinyur Soekarno yang nasionalis, tapi bisa bergabung dengan Muhammad Nasir yang Islamis. Ada Budi Utomo yang nasionalis, bergabung dengan Syarikat Islam, sama-sama untuk bangsa ini. Bukan untuk kepentingan personalnya, kelompoknya bukan. Ya. Bahkan seorang Bung Tomo yang seorang nasionalis bisa berteriak Allahu Akbar. Kenapa? Mempersatukan seluruh bangsa.
Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan keinginan tadi mewakili sebagian komponen masyarakat untuk persatuan kesatuan bangsa kita bisa kita wujudkan. Dan terakhir mari kita berdoa sama-sama untuk bangsa dan negara dan juga untuk TV One. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa na'udhu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika wa rasulika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in wa sallim. Ya Tuhan kami selama ini sudah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti kami semua termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ridho dan surgamu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepada keduanya. Dan kami berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepada keduanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya rahmat-Mu yang kami harap. Jangan Engkau sandarkan kami kepada kemampuan diri kami dan kelompok kami sendiri, walau hanya sekejap mata saja. Dan perbaiki oleh-Mu semua urusan kami dan bangsa kami, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, perbaikilah semua pemangku urusan-urusan rakyat kami, baik pejabat kami, politisi kami, pengusaha kami, ulama kami, guru-guru kami, maupun seniman-seniman kami. Bimbing mereka dalam menegakkan keadilan, bimbing mereka dalam menyayangi dan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara ini. Tumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyat dan cinta rakyat kepada mereka semua. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, serta seluruh rakyat kami, rakyat Indonesia. Dan eratkan di antara hati mereka, perbaiki hubungan sesama mereka, dan tunjuki mereka ke jalan keselamatan. Ya Allah, dan juga buat TV kami tercinta, TV One dan seluruh jajaran serta kriunya, berikan mereka juga keberkahan dan kesuksesan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.